yang terhormat, perkenalkanlah saya Dwi Astuti, mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan Kedua Kemenang tahun 2021, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember tahun 2021 yang bertempat di MAN 1 Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan walaupun pada masa pandemi ini, Putri mohon kalian selalu menjaga protokol kesehatan dengan mentaati 5M 1D. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Bayu. Ayo Mas Bayu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa dulu. Terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kita kepada tanah air kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anakku berdiri semua.
sekalian, Ahmad Khoirudin, Mas Ahmad Fatani, Mbak Ansa Ayu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang pemerintahan Inggris, yaitu pemerintahan pada masa Thomas Stamford Raffles. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Raffles ketika berkuasa di Indonesia. Nah, kebijakan apa saja yang dilakukan Raffles di Indonesia? Apa yang bisa? Mas Ahmad Khoirudin menerapkan sistem sewa tanah. ya, betul. Nah, yang pertama adalah menerapkan sistem sewa tanah. Ada beberapa kebijakan yang lain. Yang pertama akan menghapus kerja rodi, kemudian menghapus pajak tanah. Itu kebijakan oleh dalam bidang ekonomi. Nah, ada juga keberhasilan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, keberhasilan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Keberhasilan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, Mas Darul. Membangun generasi. Ya. Yang pertama, membangun kebun raya Bogor. Kemudian yang kedua, keberhasilan yang kedua, Mbak Gita. Ya, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Kemudian keberhasilan yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Mas Dani. Menulis buku sampai Java. Ya, menulis buku History of Java. Nah, pemerintahan Inggris di bawah Raffles ini hanya berlangsung selama 5 tahun. Tahun 1811 sampai tahun 1816. Nah, pada tahun 1814 Inggris harus menandatangani apa yang namanya Convention London. Yang salah satu isinya Inggris harus mengembalikan tanah India kepada pemerintah kolonial Belanda. Maka sejak tahun 1816 India Belanda ini di bawah pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda mencari jalan bagaimana supaya memperbaiki perekonomian di tanah jajahan. Ya. Muncullah berbagai pendapat dari tokoh pemimpin maupun tokoh masyarakat. Salah satunya adalah Van den Bosch. Nah, salah satunya adalah Van den Bosch. Van den Bosch ini adalah seorang yang mempunyai pengalaman di tanah jajahan Belanda di Kepulauan Karibian. Nah, dia mengusulkan untuk memperbaiki tanah jajahan yang ada di Indonesia, yaitu dengan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa, tanaman yang laku di ekspor. Tanaman yang laku di ekspor itu apa saja? Coba kalian lihat gambar di depan. Nah, ini tanaman apa saja? Ini adalah tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, yang pertama ini apa? Yang pertama kopi. Kemudian yang kedua tebu. Yang ketiga apa? Nah, nila. Kemudian yang paling bawah tembakau. Nah, inilah tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa. Sehingga usulan Van den Bosch ini dinamakan tanah paksa. Karena menanam dengan cara dipaksa. Karena tanaman harus ditentukan. Kopi, kemudian tembakau, tebu, nila. Ini yang namanya tanam paksa. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi pembelajaran hari ini. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Manfaatnya sangat besar sekali bagi kalian. Nah, kalian akan mengetahui tanaman yang laku di pasaran Eropa pada masa tanam paksa, seperti kopi, kemudian tembakau, tebu, dan nila. Kemudian ada manfaat lagi yang manfaat yang besar bagi kalian, yaitu tentang tanam paksa. Tanam paksa berarti itu adalah menanam dengan cara dipaksa. Nah, jangan sampai nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama kalian di madrasah ini jangan pernah memaksakan kehendak pada teman. Nah, itulah manfaat kita mempelajari materi tentang tanam paksa. Nah, sebelum kita diskusi
kompetensi dasarnya apa? Yaitu 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian keterampilannya, kompetensi dasar keterampilan yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama. Nah, melalui pengamatan kegiatan video, kalian dapat menganalisis latar belakang tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta juga dapat menganalisis ketentuan-ketentuan tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta juga dapat menganalisis pelaksanaan tanam paksa dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta juga dapat menganalisis dampak tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tepat. Kemudian yang nomor 5, melalui kegiatan diskusi, peserta juga dapat menyajikan hasil diskusi tentang pelaksanaan tanam paksa di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang nomor 6, melalui pencarian informasi di internet, peserta juga dapat membuat peta konsep tentang pelaksanaan tanam paksa dengan menggunakan aplikasi Canva dengan tepat. Itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk penilaian itu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ada penilaian sikap spiritual dan ada penilaian sikap sosial. Nah, untuk penilaian sikap sosial nanti ini akan dimulai dari ketika kalian diskusi dan presentasi. Kemudian untuk pengetahuan itu ada nanti ada postas, kemudian ada tes lisan dan kemudian yang ketiga ada penugasan. Untuk penilaian keterampilan itu yang pertama yaitu penilaian presentasi, kemudian yang kedua yaitu nanti ada penugasan yaitu membuat peta konsep berupa infografis melalui menggunakan aplikasi Canva. Sudah jelas mengenai penilaian yang Budi sampaikan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, Budi akan menayangkan sebuah video tentang tanam paksa. Silakan diamati. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian rumuskan pertanyaan-pertanyaan tentang video yang kalian amati. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas masa yang paling eksploitatif di zaman Belanda, yaitu masalah tanam paksa. Langsung saja, yuk kita bahas. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Kisahnya biaya perang di dunia dan perang di Ponorogo ini dari Belanda. Itu video tentang tanam paksa. Nah, kalian sudah mengalami video tadi. Nah, mari kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada diri kalian. Nah, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Satu yang pertama Mbak Diva. Bagaimana aturan dalam tanam paksa? Bagaimana? Ketentuan dalam tanam paksa. Itu Mbak Diva, bagus pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau memberikan pertanyaan yang lain dan setelah kalian mengamati video? Nah,
Nah, Mas Bayu. Apa saja yang melatar belakangi tanam paksa? Nah, apa saja yang melatar belakangi tanam paksa? Kemudian siapa lagi yang memberikan pertanyaan, Mbak Anissa? Bagaimana dampak tanam paksa? Ya. Bagaimana dampak tanam paksa? Nah, dari beberapa rumusan pertanyaan yang sudah kalian utarakan, maka kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Nah, masalah apa saja yang harus kita pecahkan? Yang pertama adalah apa latar belakang tanam paksa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketentuan tanam paksa. Kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana pelaksanaan tanam paksa. Kemudian yang keempat adalah dampak tanam paksa. Nah, untuk membahas permasalahan ini, Bu Dwi akan membentuk menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama ini adalah Mbak Arista Ayu, kemudian Mas Denny Wida, dan Mas Farel Abiasa. Kemudian kelompok yang kedua ini Mas Denny, kemudian Mas Ahmad Khairuddin dan Mbak Delita. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah Mas Ahmad Fatoni, Mas Bayu Adiwijoyo, dan Mbak Diva Krisna. Nah, nanti ketika kalian dalam berdiskusi, silakan kalian boleh mencari informasi baik itu dari buku Sejarah Indonesia kelas 11 ke halaman 48, atau boleh mencari di internet sumber yang terpercaya, kemudian boleh menggunakan jurnal atau menggunakan bahan ajar yang dibagikan di WA group. Nah, kemudian nanti silakan ketua kelompok membagi tugas di dalam kelompok ini. Sudah jelas mengenai diskusi? Sudah. Kalau sudah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Mbak Arista Ayu, kelompok 2 Mas Jarum Sidik, kemudian kelompok 3 Mas Ahmad Fatoni. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Silakan berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan latar belakang pemerintah Belanda melakukan sistem tanam paksa. Yang pertama, pemerintah Belanda dililit utang luar negeri sehingga perlu biaya besar membayarnya. Yang kedua, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang lawan Pangeran Diponegoro, perang Fardri, dan perang berbagai daerah. Yang ketiga, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang latar belakang tanam
menurut? Mengapa perlawanan-perlawanan yang terjadi di Indonesia menyebabkan keuangan Belanda mengalami defisit? Itu dari pertanyaan dari Mas. Baik, pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Dani. Perlawanan rakyat Indonesia hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia sehingga Anda harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perlawanan tersebut, terutama perang Diponegoro dan Perang. Jadi pada masa sebelum tanam paksa itu muncul perlawanan-perlawanan di berbagai daerah Indonesia. Nah, perlawanan ini terjadi di berbagai daerah, terutama yang paling besar, ini yang menyedot biaya yang sangat besar, yaitu adalah perlawanan Diponegoro dan perlawanan Pati. Begitu Mas Bayu dari kelompok 1? Ya. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ini akan mempresentasikan tentang ketentuan-ketentuan tanam paksa. Jadi kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ketentuan tanam paksa. Nomor 1, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5. 2, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk penanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 3, tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 4, jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. 5, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat, petani menjadi tanggungan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketentuan tersebut memberatkan rakyat Indonesia? Menurut kelompok kami, ketentuan tersebut tidak memberatkan rakyat. Contohnya, rakyat hanya menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor sehingga rakyat masih mempunyai 4/5 tanah. Itu presentasi dari kelompok 2 tentang ketentuan-ketentuan tanam paksa. Nah, ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Mas Farel. Bagaimana dengan rakyat yang tidak memiliki tanah? Nah, bagaimana jika rakyat ini tidak memiliki tanah? Bagaimana? Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah harus menyerahkan tenaganya untuk bekerja di perkebunan Belanda selama 65 hari dalam 1 tahun. Ya, jadi menurut Mas Ahmad Fayyudin, itu ketika rakyat itu tidak mempunyai tanah, maka ini harus bekerja di perkebunan Belanda selama 65 hari. Nah, itu dari kelompok kelompok 2 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan tanam paksa. Jadi ketentuan-ketentuan tanam paksa ini dimuat dalam Statdat nomor 22 tahun 1834. Nah, tadi rakyat harus menyerahkan 1/5 tanahnya. Jika tanah yang diserahkan itu bebas pajak. Kemudian yang ketiga, jika terjadi kegagalan panen, maka kegagalan panen ini dibebankan kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebenarnya ketentuan-ketentuan tanam paksa ini tidak memberatkan seperti apa yang dipresentasikan di kelompok 2. Nah, mengapa? Karena rakyat misalnya rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya, masih ada 4/5 tanahnya untuk menanam padi. Nah, bagaimana pelaksanaan tanam paksa? Nanti akan dipresentasikan dari kelompok Arsna. Nah, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 yang telah membahas tentang ketentuan-ketentuan tanam paksa. Nah, ada pertanyaan dari bagaimana pelaksanaan tanam paksa? Apakah pelaksanaan tanam paksa ini sesuai
Setiap kelebihan hasil panen lebih tidak dikembalikan ke petani. Nah, itu pelaksanaan tanam paksa. Dalam ketentuannya tidak memberatkan, tetapi dalam pelaksanaannya ini sangat memberatkan karena banyak sekali penyimpangan. Nah, penyimpangan apa saja? Satu, misalnya tanah sebenarnya hanya menghilangkan sektor 5 tanahnya, tetapi kalau tanahnya subur ini diserahkan semua. Kemudian yang kedua, jika kegagalan panen siapa yang harus menanggung? Rakyat Indonesia. Kemudian tanah yang diserahkan itu harus masih dikenai pajak. Nah, ketentuan penyimpangan inilah yang kemudian memberikan dampak yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Nah, untuk mengetahui dampak dari tanah paksa ini, untuk yang ketiga yang mempresentasikan tentang dampak tanah paksa adalah kelompok 3, yaitu kelompok Mas Ahmad Faroni, Mas Bayu, dan Mbak Diva Krisna. Silakan untuk mempresentasikan maju ke depan. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan dampak positif dan negatif tanam paksa. Dampak positif masyarakat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang dapat diekspor. Dampak negatif kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat. Pertanian khususnya padi banyak mengalami gagal panen. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat sehingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Sekian dari kelompok kami. Itu presentasi dari kelompok 3 tentang dampak tanam paksa, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, ada kelompok lain yang menanggapi tentang presentasi dari kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2, Mbak Bebita. Ada pertanyaan dari untuk kelompok 3. Keuntungan tanam paksa digunakan untuk apa oleh Belanda? Nah, untuk apa keuntungan tanam paksa oleh Belanda? Itu digunakan untuk apa? Semua keuntungan tanam paksa akan diangkut dan dikirim ke Belanda dan digunakan untuk membangun. Nah, jadi menurut kelompok 3, hasil keuntungan tanam paksa itu tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia, tapi diangkut di negeri Belanda untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Itu menurut kelompok 3. Bagaimana Pak Bebita? Oke. Sudah jelas mengenai dampak tanam paksa? Sudah. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Dari tempat. Kalian sudah mendiskusikan tentang tanam paksa, mulai dari latar belakang tanam paksa, kemudian yang kedua ketentuan tanam paksa, kemudian yang ketiga ini tentang pelaksanaan tanam paksa, kemudian yang terakhir tentang dampak tanam paksa. Nah, sekarang Putri bertanya, nah apakah tanaman yang diekspor pada masa tanam paksa ini pada masa sekarang ini masih menjadi prima dona pertanian Indonesia? Nah, apakah masih diekspor ke luar negeri? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke, Mbak. Masih seperti tanaman kopi yang diekspor ke negara Amerika, Jepang, Italia, dan negara-negara lainnya. Ya, bagus jawaban dari Mbak Naila tentang tanaman ekspor pada masa sekarang. Nah, ternyata tanaman ekspor yang ditanam pada masa tanam paksa ternyata masih ada beberapa yang menjadi prima dona Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah tanaman kopi. Nah, kemana ini tanaman kopi ini diekspor? Yaitu ke Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat mana? Jepang. Kemudian selain Jepang, Italia. Nah, bagaimana dengan tanaman yang lain
Siapa sih? Masih. Ternyata Indonesia ini menjadi pengekspor gula sejak penjajahan kolonial Belanda sampai tahun 1967, menjadi pengekspor gula terbesar, kedua setelah Kuba. Nah, tetapi sejak tahun 2016 Indonesia sudah tidak menjadi negara pengekspor, bahkan Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar, karena kebutuhan gula di Indonesia ini semakin besar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia, sehingga gula itu sudah tidak diekspor. Tidak jelas mengenai tanam paksa? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Mas Ahmad Hasan. Tanam paksa adalah kebijakan yang dilakukan oleh Van der Bos untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa. Kebijakan ini sebenarnya tidak memberatkan rakyat Indonesia, akan tetapi dalam penerapannya banyak penyimpangan yang terjadi, dan oleh karena itu rakyat Indonesia menderita akibat tanam paksa ini. Terima kasih Mas Ahmad Hasan yang telah menyimpulkan materi hari ini, bahwa menurut Mas Ahmad Hasan, tanam paksa ini adalah sebuah aturan, yaitu menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, ini dicetuskan oleh Van der Bos. Nah, dalam aturan tanam paksa ini sebenarnya tidak memberatkan, sesuai dengan ketentuan nomor 22 tahun 1834. Tetapi dalam pelaksanaannya, tanam paksa ini sangat memberatkan. Karena apa? Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang akibatnya mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Ada 3 daerah yang menyebabkan kematian yang luar biasa, yaitu Gerobokan, kemudian Demak, dan Cirebon. Nah, itu mengenai tanam paksa. Nah, terima kasih kalian semua telah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini dengan baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Kalian sudah mempresentasikan tadi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian sudah mempresentasikan dengan bagus. Semua anggota kelompok sudah aktif, sudah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ditanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, pembelajaran baru apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Pengetahuan baru apa yang kalian peroleh? Mbak Diva Krisna. Ya, pada karena ada pengetahuan baru yang peroleh, mengetahui latar belakang tanam paksa, mengetahui ketentuan tanam paksa, mengetahui pelaksanaan tanam paksa, kemudian yang ketiga mengetahui dampak tanam paksa. Ada yang lain pengetahuan baru yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kak Babila. Ternyata tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa sampai sekarang masih menjadi tanaman yang diekspor ke negara lain seperti kopi. Ya. Menurut Mbak Bedita, ternyata dia mendapat pengetahuan yang baru. Ternyata tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa sampai sekarang masih ada yang diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah tanaman kopi dan tanaman tembakau. Itu pengetahuan baru yang kalian peroleh. Nah, dari pengetahuan tanam paksa ini, sikap apa yang harus kita pelajari, yang kita manfaatkan dari pembelajaran tanam paksa? Coba siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Mas Daru. Jangan pernah memaksakan kehendak pada orang lain. 1. Yang pertama, jangan pernah memaksakan kehendak pada orang lain. Karena tanam paksa itu
Tadi kalian sudah menjelaskan dampak dari tanam paksa. Begitu banyak pengorbanan dari rakyat Indonesia. Nah, pengorbanan ini jangan kalian sia-siakan. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bagus sekali Mas Dani. Kemudian sikap yang ketiga, siapa yang mau mengutarakan? Oke, Mas Farah. Jangan pernah mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, jangan pernah mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nah, kalian tadi sudah mempelajari mengenai penyimpangan tanah paksa. Banyak sekali dari rakyat Indonesia ini yang melakukan penyimpangan tanam paksa untuk mengejar keuntungan tanam paksa. Nah, mereka akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya hasil tanam paksa. Karena apa? Mereka akan mendapatkan hadiah tanam paksa. Nah, inilah yang harus kalian jangan sampai tiru. Jangan kalian mengutamakan kepentingan diri sendiri. Utamakanlah kepentingan orang lain. Nah, itulah sikap yang harus kita ambil dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan, kalian membaca materi selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi liberal. Nah, untuk penugasan, nah silakan nanti kalian membuat peta konsep dan infografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini dikumpulkan diberi waktu selama 1 minggu. Jelas mengenai tugasnya? Jelas. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan baik, kalian sudah berpartisipasi dengan bagus, sudah aktif, kemudian presentasi juga sudah bagus, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan. Nah, nanti setelah pembelajaran ini silakan kalian segera pulang ke rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah, sebelum berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu, temannya dibimbing dulu berdoa. Semua kalimat dan padanya hari ini, maka kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup.